saya mulai bisa menerima bahwa dalam hidup ini tuh ada orang yang bisa menerima, ada orang yang tidak bisa menerima kita gitu Kak. Saya sangat percaya bahwa you need to believe on yourself, that's confident gitu, dan saya harus percaya diri gitu karena tubuh saya urusan saya gitu. Benar. Welcome back to Ba Omong Nonstop, Sonde asal Ba Omong. Apa kabar Ba Saudara? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan pastinya berbahagia. Kembali lagi bersama Kak Andi di episode Ba Omong Nonstop, dan hari ini kita bakalan membahas isu yang cukup menarik bersama narasumber yang pastinya keren banget. Dan Kak Andi akan mengundang, lebih tepatnya menghadirkan menghadirkan Duta Generasi Berencana Kota Kupang 2021. Siapa lagi kalau bukan Kak Ramdhani Ragajara. Apa kabar Ram? Biasanya Kak Andi panggilnya Ram ya? Iya Kak. Apa kabar? Puji Tuhan baik Kak. Kalau Kak sendiri apa kabar? Seperti yang dilihat, I always happy dan selalu bahagia ya, dan selalu sehat ya. Mudah-mudahan Mbak Saudara di luar sana pun juga bisa turut berbahagia dan juga pastinya tetap sehat meskipun masih pandemik seperti ini. Betul, Kak. Ram nih sebagai Duta Generasi Berencana Kota Kupang 2021. Selama pandemik kira-kira nih ya, aktivitas sebagai dutanya tuh terganggu ataukah malahan enjoy aja dan semua bisa berjalan dengan baik? Nah Kak, kebetulan program saya itu berbasis online Kak. Jadi saya membuat penyuluhan online dan saya juga sekarang sedang membuat buku Kak. Wow. Ya, yang berjudul Menjadi Pelacur Kak. Sebenarnya Menjadi pelacur. Iya. Kenapa saya memilih topik ini Kak? Karena saya merasa bahwa saya punya banyak teman-teman di luar sana yang hamil di luar nikah tapi mendapatkan stigma dari masyarakat yang buruk Kak. Wow. Jadi saya ingin supaya buku ini menjadi suara bagi mereka Kak. Mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka tentang apa yang mereka alami, cara mereka keluar dari masalah ini. Jadi itulah yang buat saya motivasi untuk membuat buku ini, dan sebenarnya pandemi ini sih tidak menghalangi saya Kak. Karena saya mempunyai banyak waktu untuk membuat buku ini di rumah. Wow, kapan tuh rilisnya? Kira-kira akan bulan Desember Kak. Wow, keren banget ya, kita doain Mbak Saudara semua. Semoga buku dari Kak Ram ini bisa segera rilis dan akhirnya kita bisa tahu nih sebenarnya maksud daripada buat buku itu dan semua yang ada di dalamnya ya, mudah-mudahan tersampaikan sesuai dengan tujuan dari Kak Ram. Dan hari ini kita bakalan membahas satu topik yang cukup menarik karena topik ini sebenarnya adalah topik yang umum banget dialami hampir sebagian besar millennials. Kita akan membahas tentang mental issue nih Kak ya, mental health. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan main game seperti biasa, dan gamesnya adalah Rogo-Rogo. Tabung Rogo-Rogo di depan Kak Andi, dan mungkin Kak Andi jelasin dulu ya buat Ram the rule of the game, kata bosan sih ya. Nah ini di dalamnya tuh ada gulungan-gulungan wasiat ya, berupa pertanyaan dan juga berupa tantangan ya. Nanti Ram nggak sendirian, kenapa? Karena Kak Andi juga bakalan ikutan main. Oke? Ram kalau dapat pertanyaan harus jawab jujur ya, karena semua narasumber yang di sini nih sudah dites kejujurannya ya, jadi pastinya oke. Terus juga kalau dapat tantangan harus berani untuk melaksanakan atau melakukan. Berani nggak? Berani Kak. Berani. Oke, let's doing the game ya. Oke. Iya, let's start. Ram duluan nih. Ram duluan, kira-kira bakalan dapat pertanyaan ataukah tantangan? Kita lihat. Rogo-rogonya gimana? Sensasinya ada? Berasa banget. Berasa banget. Sensasi rogo-rogo. Oke, mau dibantuin atau baca sendiri? Boleh Kak, dibantu. Oke. Ya. Jadi di sini Kak Ram dapatnya adalah wow. PR ya ini ya. Keluarkan semua barang yang ada di kantongnya Kak Ram. Coba.
Ada nggak barangnya? Oh, tidak ada, tidak pernah menyimpan Tidak ada barang ya? di kantong saya. Masa sih? Kosong. Uang mungkin gitu kan? Semua Kali tersimpan ada di aja dompet, uang. Kak. Semua ada di dompet. Aduh, ini minta tolong tim kreatif lebih kreatif lah ya. Jadi supaya kita tuh bisa tahu ini apa yang dibawa. Jangan sampai ada bawa duit ataukah duit kunci mobil mungkin. Foto mantan mungkin. Oh iya, foto mantan mungkin ya kan bisa aja gitu kan. Emang tim kreatif emang suka usil ya, jadi kayak gitulah. Oke, sekarang giliran Kak Andi bakalan mencoba sensasi dari Rogo-Rogo nih. Ya, kita kira-kira lihat apa yang bakalan saya dapatkan. Wah, ini di mana nih kertasnya? Nah, ini dia, dapat nih. Oke, minta bantuan lagi. Kita ini lagi kerja sama, Mbak Saudara, ya saling membaca gulungan-gulungan wasiat. Oke. Apa tuh kira-kira? Ini pertanyaan Kak, bukan tantangan sih. Pertanyaan, baiklah. Tapi sebelum kamu ngomong, kayaknya saya harus minum dulu deh. Oke, Kak, yuk minum. Soalnya kayaknya harus jujur. Ya, coba. Apa tuh? Nah, pertanyaannya, hal paling romantis yang pernah dilakukan orang lain buat kamu, Kak? Kayaknya banyak pengalaman nih, Kak Andi. Banyak banget sebenarnya. Kalau hal yang paling romantis dan menurut saya itu paling cute adalah ketika saya dulu sakit. Ya, ketika dulu saya sakit, and then saya tuh sengaja posting aja tuh lagi di infus, taruh di snapgram, tapi close friend gitu, dan doi itu termasuk di dalamnya. Dan lu mau tahu apa? Dia langsung nge-DM dengan begitu banyak chat. Dia tanya, lu sakit apa? Terus ini dirawat di rumah sakit mana gitu kan? Dan ternyata saya nggak gubris, sengaja cari perhatian, ya kan? Dan lu mau tahu apa yang dia lakukan? Dia hubungin 25 rumah sakit di Jakarta. Hanya untuk tanya apakah ada pasien nama Andi Zulkifli di situ, and then beta bisa tahu sampai dia hubungi 25 itu dari Depong Kawat. Gokil nggak? Gokil sih, Kak, gila parah. Itu kayak terima kasih buat kamu yang dulu pernah melakukan itu. Saya sangat bahagia karena menjadi bagian dari orang penting dalam hidupmu. Oh, berat ya. Oke, kita main game satu kali lagi sekarang. Ram lagi nih. Kayaknya mereka malu kalau di Rogo-Rogo nih, makanya tidak pernah Iya, muncul. ini Rogo-Rogonya nih. Di mana nih? Agak susah ya. Ya, sambilan menunggu Ram mengeluarkan gulungan wasiat nih, harus minum lagi. Dapat nggak? Nggak dapat, Kak. Nggak dapat, serius. Ini tim kreatif sebenarnya ada nggak sih gulungan wasiatnya? Hah? Atau jangan sampai sudah tidak ada lagi gulungan wasiatnya dan kita harus bermain games. Coba saya bantuin ya. Jadi kertas yang saya dapatkan berarti itu rampunya. Saya langsung dapat loh. Serius, saya langsung dapat loh Ram. Oke. Ini, Kak, boleh tolong? Boleh. Oke, ini lebih ke tantangan sih, Sederhana banget ya. Tinggal Ram sebutkan 3 kata secara cepat. Ya. Tongkat, kontak, tongkol. Bisa? Tongkat, Kontak, tongkol. Cepat-cepat. Maybe 3 kali. Oke, 3 kali berulang-ulang ya. Maksudnya Kak Andi hitung 1, 2, 3 dan kamu harus siap. Oke. Berbahaya nih, Coba ya. Siap ya. Tongkat, kontak, tongkol. Mungkin boleh dibaca supaya jangan lupa, Kak. Oke. Tongkat, kontak, tongkol. Oke. Ya. 1, 2, 3. Tongkat, kontak. Oke, kita ulang satu kali lagi ya. Percobaan 2 kali aja lah, jangan 3 kali. Ya, oke. 1, 2, 3. Tongkat, kontak, tongkol. Tongkat, kontak, tongkol. Oke, Sedikit aman ya. berbahaya, Kak. Iya, gamenya agak sedikit berbahaya ya. Jadi kalau kita salah sebut nanti akhirnya harus tit gitu. Oke, sekarang giliran lagi Kak Andi untuk menggali gulungan wasiat dan langsung dapatkan. Tuh. Saya kayaknya pandai untuk rogo-rogo deh. Lebih berpengalaman kan dalam Lebih, rogo-rogo. bukan lagi. Ini pengalamannya jauh. Apa?
Pertanyaan atau tantangan? Kayaknya 50-50 Kak. 50-50, boleh lah. Aduh, saya minum lagi deh kalau kayak. Oke, apa? Nah Kak, pertanyaannya sebutkan nama pacar dari Kak Andi. Sebutkan nama pacar. Ini tim kreatif kurang ajar ya. Kayaknya kalau Kak Andi bilang nggak ada, sebutkanlah minimal nama mantan lah Kak. Kalau memang nggak ada pacar sekarang gitu. Oke, kalau nama mantan, nama panggilan aja kali ya, daripada nama panjang ya. Nama panggilan mantanku adalah My Love. Oh. Oke, ini menarik banget. Pokoknya kita berhasil memecahkan tantangan dan pertanyaan daripada misi Rogo-Rogo. Kita bakalan membahas isu tentang apa yang kita mau bahas di hari ini. Lebih lanjut di segmen Chit Chat bareng sama Kak Ram. Oke, kita bakalan membahas topik mengenai mental health, khususnya berkaitan tentang bullying nih, perundungan sebenarnya. Kan banyak banget di luar sana yang bahkan merasa bahwa perundungan itu hal yang biasa nih, ya kan? Nah, Ram kira-kira sebelum kita membahas lebih lanjut, Ram pernah nggak sih mengalami dalam hidupnya Ram ada yang membullying, dan membullyingnya seperti apa gitu? Iya, jadi Kak, kalau berbicara soal bully sih, pas saya sering dibully sih Kak. Iya. Ini dikarenakan karena mungkin saya tidak tumbuh sama seperti anak laki-laki pada umumnya, kayak yang suka main bola. Jadi saya sering dibully kayak bilang, oh, lu tuh kayak perempuan gitu, saya sering dijauhi gitu. Memang banyak orang yang merasa bahwa mereka tuh cuma mencoba untuk memberikan masukan gitu, tapi masuknya tidak pernah membangun saya gitu. Makanya saya merasa bahwa mereka tuh benar-benar membuli saya, dan itu benar-benar mengubah diri saya yang sekarang Kak. Benar-benar mengubah kesehatan mental saya Kak, dan saya sempat takut untuk bertemu orang lain hanya karena hal itu Kak. Karena takut dijudge langsung, terus juga langsung dinilai gitu ya. Iya betul Kak. Iya sih, memang banyak banget orang yang tidak paham sebenarnya akibat dari melakukan perundungan itu ya, gitu. Karena itu akan mengganggu mental health seseorang tersebut juga, iya kan? Nah itu sampai akhirnya, itu di usia berapa sih Ram waktu Ram dibully seperti itu? Atau sampai sekarang juga masih tetap seperti itu gitu? Nah kalau beta pribadi Kak dibully tuh sejak SD Kak, kelas 3 atau kelas 4 SD sudah dibully Kak. Ya masih kecil sekali gitu Kak. Iya. Coba bayangkan seorang anak kecil terus dibully gitu. Iya. Anak yang belum bisa berpikir dewasa, anak yang belum tahu cara untuk menyelesaikan masalah terus dibully Kak. Jadi kalau untuk sampai sekarang sih mungkin tidak terlalu sekeras dulu bulinya Kak. Kalau sekarang sih gue bilang, biasa dong main gila segitu. Tapi mau main gila pun juga perundungan itu betul, tidak dibenarkan. Iya. Iya kan? Iya. Karena bagaimanapun kita punya batasan-batasan untuk bisa menghargai orang dengan privasi mereka masing-masing, dengan pilihan mereka masing-masing kan, gitu. Terus waktu dibully, apalagi masih dalam proses kecil banget gitu, masih menuju ke ya anak SD belum terbentuk karakter yang kuat pastinya gitu kan. Apa tanggapan orang tua? Sempat ngomong nggak sama orang tua waktu itu? Nah kalau zamannya SD itu saya dibully, saya tidak pernah ngomong sama orang tua Kak, karena saya takut gitu. Saya takut mungkin dibilang anak mami, anak yang kayak perempuan, semua hal harus diberitahukan pada orang tua. Jadi zamannya saya itu saya benar-benar memendam sendiri Kak permasalahan saya. Dan itu saya merasa bahwa itu merupakan hal yang salah Kak. Harusnya tuh waktu awal dibully saya langsung ngomong sama orang tua Kak, biar selesai gitu. Jadi karena saya diam, makanya bullying terus berkepanjangan Kak. Jadi malu untuk keluar juga. Iya, jadi betul, sama sekali nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol gitu ya? Iya. Jadi dari SD itu saya tidak pernah punya kawan laki-laki Kak. Karena banyak yang tidak mau berteman sama saya, karena saya pertama tidak bisa main bola, saya tidak bisa bermain kasar. Jadi saya lebih cenderung berteman sama perempuan Kak dari zaman-zaman sampai SMP Kak. Iya. Apa salahnya kalau laki-laki? Laki-laki kan nggak perlu harus main bola. Betul Kak. Gitu kan, bisa main olahraga yang lain gitu kan. Jadi ini yang kadang-kadang stigma yang seperti ini yang harus benar-benar tolong please saudara, yuk kita teredukasi dengan hal-hal kayak gini, jangan sampai kita menjadi pelaku daripada perundungan itu karena stigma yang dibangun di sosial kita. Gitu kan. Kalau dia memilih untuk bermain di luar daripada main bola ya sah-sah saja. Iya kan? Iya. Olahraga kan bukan cuma satu. Betul. Iya kan? Benar nggak? Iya, ini yang kadang-kadang isu yang memang apa ya?
di dalam lingkungan kita itu berasa banget, tapi korban dari bullying itu tidak mau untuk bisa speak up. Kalau Ram dulu waktu tidak mau untuk speak up mungkin karena takut orang tua marah mungkin ya. Iya, betul. Iya. Takut orang tua marah, takut teman-teman ngomong bilang semua hal lapor orang tua terus kayak perempuan. Sebenarnya laki-laki terus bisa berani hebat gitu sendiri-sendiri, jangan hal orang tua terus gitu. Iya. Dan problemnya Ram itu mungkin aja bisa menjadi alasan yang kuat kenapa orang-orang yang kena masalah perundungan itu mereka nggak bisa speak up. Betul, Kak. Iya kan? Selain itu kira-kira apa yang membuat Ram akhirnya nggak berani untuk ngomong selain takut itu sendiri? Nah, untuk takut sendiri, Kak, sebenarnya mungkin karena di keluarga sendiri, Kak, mungkin tidak pernah terjadi perundungan, Kak. Makanya saya tidak tahu untuk cara menyampaikan itu gimana, Kak. Dan mungkin kita juga tidak punya waktu banyak untuk ngobrol sama-sama di rumah, Kak. Dan saya merasa bahwa itu kan saya masih kecil, Kak. Jadi saya bingung, saya mau ngomongnya ini bagaimana. Apakah kalau saya ngomong pasti orang tua pasti bilang, oh itu hal yang wajar kok di sekolah. Gitu, makanya kayak saya masih anak kecil yang betul-betul takut untuk berbicara dan bingung untuk ngomong kayak gimana, Kak, gitu. Iya, sampai dengan SMP pun juga Iya. masih takut. Kalau SMP saya sudah mulai berani ngomong sama orang tua saya gitu. Apa waktu tanggapan orang tua waktu berani Orang tua ngomong? bilang gini, orang tua bilang kalau selagi belum kena fisik atau mungkin belum terlalu parah, ya mencoba untuk terima segitu. Tapi dia bilang bahwa kalau terima lama-lama terus jalan dia bisa gila gitu, karena dia ditekan terus gitu. Makanya orang tua pergi ke sekolah dan ngomong, akhirnya lama-kelamaan mereka mulai berkurang buliannya gitu, Kak. Tapi karena orang tua ke sekolah makanya beta lebih dijauhi sih, Kak. Karena dong merasa bahwa oh iya kayaknya di Pronto ada bully, makanya mereka tuh jauh-jauh dari dia segitu. Iya, please jujur, Ram pun juga pernah dibully dan saya pun juga, ya percaya atau tidak juga pernah dibully gitu loh. Dulu waktu saya pertama kali kerja sebagai sales marketing pun juga, karena memang biasanya sering pakai baju rapi di sekolah, di kampus ya tepatnya, dan tidak ada kesempatan untuk mengubah ke baju kuliah gitu kan. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang beranggapan bahwa lu nih kok sok rapi, Betul, Kak. iya kan, kok gaya lu lebih daripada dosen gitu kan. Iya, bully itu nggak selalu berbicara tentang fisik, tapi yang paling banyak terjadi di lingkungan kita itu adalah bully secara verbal gitu loh. Iya kan, makanya please dong, kata-kata kita ini harus kita kontrol, jangan sampai kata-kata kita ini justru melukai orang lain gitu loh. Betul. Iya kan, seperti apa yang telah Ram ceritakan. So, tapi sekarang sudah lebih kuat, lebih lega lagi kan? Mungkin karena sudah lebih dewasa, sudah lebih Ya, mengerti Kak. cara untuk mengontrol masalah sih, Kak. Wow, keren. Mudah-mudahan ya nggak ada hal lagi yang terjadi di orang lain di luar sana gitu ya, dengan apa yang sudah pernah dialami oleh Ram itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang mental health itu, kenapa sih apa yang menjadi alasan banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia, yang kurang terhadap mental health ini, isu-isu seperti ini? Menurut pandangan Ram itu seperti apa? Nah, berbicara soal isu ini, Kak, ketemu orang Indonesia nih, Kak, lebih penting kan penyakit-penyakit yang ada gejalanya, yang lebih terlihat kayak luka, batuk pilek kan ada gejalanya. Iya. Sedangkan isu-isu seperti ini kan tidak ada gejalanya, Kak, Benar. tidak ada ciri-cirinya. Jadi orang merasa bahwa oh ini semua perlu diperhatikan gitu. Kok lu sedih kan atau singgung, itu kan wajar, itu manusiawi gitu. Jadi sebenarnya karena kurang edukasi sih, Kak, kurang pengenalan tentang ini sebenarnya apa gitu. Makanya yang membuat ini masih menjadi hal yang dikesampingkan di Indonesia itu, Kak. Iya sih, setuju kalau itu sih. Kadang-kadang kita lebih terfokuskan kepada hal-hal yang terlihat ketimbang Betul. hal-hal yang tidak terlihat. Padahal ini sebenarnya kayak fenomena gunung es kan. Betul. Benar nggak sih? Iya. Jadi yang tampak itu cuma kecil di atas, tapi di bawahnya itu besar banget gitu bongkahannya. Dan berkaitan tentang masalah mental health issue ini, emang benar-benar dampaknya itu akan dirasakan setelah hal itu terjadi, apalagi secara berulang-ulang gitu. Jadi so please bijaklah dalam bertutur kata, terus juga merespon segala sesuatu yang mungkin kita merasa bahwa itu agak sedikit berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada umumnya gitu kan. Betul. Ya sama kayak Ram tadi, kalau laki-laki nggak bisa main bola ya kenapa jadi masalah yang besar buat orang lain gitu kan. Gali lebih dalam, mungkin minat dia Betul. bukan di bola gitu kan. Iya. Bisa aja kan ada badminton, terus juga ada renang, Betul. iya kan? Kamu lebih suka apa?
Saya sangat suka untuk bermain volley, Kak. Voli, Iya. voli juga ini permainan yang bagus, olahraga yang sehat juga gitu ya. Jadi jangan pernah memberikan satu stigma terhadap olahraga. Olahraga itu nggak ada jenis kelaminnya, Betul. ya. Bola pun juga perempuan bisa main, iya kan? Benar nggak sih? Iya, Setuju kan? setuju, Kak. Setuju. Dan satu lagi, Kak. Tidak main bola pun, saya tetap laki-laki. Tidak ada yang berubah gitu di jenis kelamin saya gitu. Walaupun saya tidak bisa bermain bola. Setuju. True. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi yang baik dan informasi yang bagus juga buat mbak saudara di luar sana. So please, jangan melakukan perundungan, karena perundungan itu sangat-sangat tidak dibenarkan, apapun alasannya. Baik secara verbal, fisik, ataupun yang mungkin sedang terjadi di lingkungan kita ini, gitu ya. Wow, iya. Nah sekarang gimana? Kalau sekarang kan sudah karakternya lebih merespon, lebih bijak, lebih dewasa nih. Ya kan, dulu mungkin masa-masa sulitnya transisi dari SD ke SMP, ya kan. Ram sekarang mungkin kalau bullying masih ada juga yang julid, ataukah bagaimana? Kalau berbicara soal julid sih banyak, Kak. Lebih lagi di Instagram, Kak. Ya kita media Betul. sosial bullying ya. Saya tuh postingan saya itu selalu menggunakan celana pendek. Iya. Pasti banyak yang DM bilang begini, percaya diri pakai celana pendek, kaki besar, Jo. Wow. Tapi kayak Bem merasa bahwa ini Bem tumbuh loh gitu. Apakah Betul. ada yang salah dan merugikan lu gitu? Iya. Jadi Bem lebih sekarang lebih kayak masa bodoh sih orang mau ngomong apa. Karena selagi Bem nyaman, selagi itu tidak berbahaya, kenapa tidak gitu? Benar sih, betul banget. Ya kan, ada kalanya kita penting banget untuk bersikap bodoh amat. Betul, Kak. Sama omongan orang lain. Bukan berarti kita nggak mau untuk mendengar saran gitu loh. Tapi kan kita cuma punya dua kuping kan. Kalau kita mendengar semua mulut orang-orang di luar sana, dua kuping ini nggak cukup untuk mendengar itu. So please untuk jangan terlalu ambil pusing dan bersikap bodoh amat aja dengan perkataan-perkataan, apalagi orang-orang yang nggak memberi impact di kehidupan kita. Setuju kan? Setuju. Ya mudah-mudahan ya, itulah. Tapi masih sedih banget sih. Memang sangat disayangkan banget masih banyak orang yang melakukan perundungan, apalagi sekarang kita tahu kita hidup di industri 4.0 di mana media sosial itu sangat-sangat mudah diakses oleh semua orang di belahan dunia. Tapi bijaklah bermedia sosial kan? Betul, betul sekali. Jangan sampai kita mau melakukan ketikan-ketikan jari kita ini hanya untuk melakukan bullying terhadap orang-orang yang menurut kita tuh nggak masuk dalam standar respect kita terhadap orang tersebut gitu. Oke, kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya dengan membahas tentang mental issue ini bareng sama Kak Ram. Oke, kalau berbicara tentang bulian yang Ram pernah terima atau pernah mengalami gitu, ya Kak Adi tuh penasaran sih. Ya kan, waktu itu Ram sempat bilang kalau Ram tidak pernah cerita sama siapa-siapa, even itu adalah your parents gitu kan. Nah, apa yang akhirnya membuat Ram bangkit dari masa-masa kelam itu? Gimana cara lu bisa struggle gitu? Nah, Kak, kalau cara saya untuk bangkit dari keadaan itu, yang pertama, semakin dewasa saya mulai semakin mengerti tentang kehidupan, Kak. Saya mulai bisa menerima bahwa dalam hidup ini tuh ada orang yang bisa menerima, ada orang yang tidak bisa menerima kita gitu, Kak. Dan saya sangat percaya bahwa you need to believe on yourself, that's confident gitu. Dan saya harus percaya diri gitu, karena tubuh saya urusan saya gitu. Benar, setuju. Saya mulai belajar bagaimana cara untuk saya membuktikan gitu, Kak, bahwa saya juga bisa gitu. Saya tidak sama yang kalian bilang, dan saya lebih kayak memperbanyak wawasan tentang ini, Kak. Jadi saya mencoba untuk belajar mengedukasi diri dulu. Ini sebenarnya apa sih? Karena sebelum saya mengedukasi orang, saya harus mampu untuk mengedukasi diri saya sendiri gitu, Kak. Setuju. Dan sekarang saya lebih berani untuk ngomong sama orang tua saya, misalnya kayak apa yang saya buat di sekolah, apa yang saya alami di luar rumah. Yeah. Jadi saya mencoba untuk membangun komunikasi lebih baik dengan orang-orang di rumah, Kak. Dan sekarang juga saya bertemu dengan teman-teman yang puji Tuhan sangat-sangat baik, orang yang sangat mendukung saya untuk mengembangkan bakat saya. Kita sering jalan-jalan sama-sama, liburan sama-sama, dan saya merasa bahwa itu tuh merupakan peralihan dari dunia saya yang kelam, Kak. Akhirnya saya bisa bangkit berdiri dengan sekarang, Kak, dan saya juga senang untuk mencoba hal-hal baru, Kak.
Jadi saya menyibukkan diri saya, Kak. Jadi saya tidak perlu untuk terlalu sibuk urusan orang atau perkataan orang. Lebih baik saya sibuk untuk hal-hal yang bermakna, Kak. Ini setuju banget gitu. Karena kebanyakan orang yang melakukan bullying itu adalah orang-orang yang nggak ada kerjaan. Betul, Kak. Benar nggak sih? Terus. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kesibukan kita hari-hari, bahkan kita sampai lupa bagaimana mengurus kehidupan orang lain. Betul. Ya kan? Jadi cobalah lakukan hal-hal yang lebih produktif sehingga kualitas daripada kehidupan kita pun jauh lebih baik tanpa harus melakukan perundungan ataupun sibuk dengan urusan orang lain gitu kan. Iya. Nah, harapan apa sih yang Ram inginkan agar masyarakat Indonesia yang lebih luas ini bisa untuk melek akan mental health issue ini, Ram? Nah, harapan saya untuk orang Indonesia adalah yang pertama, mulailah sadar bahwa orang lain juga punya hak sama seperti kita. Setuju. Dan saya mau supaya kita tahu bahwa penting sekali untuk menghargai perbedaan orang lain. Karena apa ya, setiap orang tuh punya versinya masing-masing gitu, Kak. Kak Andi berkembang dengan versinya Kak Andi, saya juga berkembang dengan versi saya sendiri, Kak. Setuju. Kita tidak bisa untuk menetapkan standar terhadap hidup orang lain, Kak. Jadi marilah untuk fokus pada diri sendiri, kembangkan diri sendiri, dan juga kenali tentang isu kesehatan mental. Berbanyak wawasan, tidak perlu untuk diedukasi oleh orang lain gitu, Kak. Mulailah untuk edukasi diri sendiri, Kak. Dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin yang pernah dibully, saya cuma mau bilang bahwa saya bangga dengan kalian, karena kalian bisa bertahan sampai sekarang, kalian bisa melewati masa-masa ini, dan saya pribadi punya rumus kehidupan, Kak, yaitu E tambah R sama dengan O, even plus respond equals outcome. Jadi, ketika saya menghadapi sebuah masalah, itu bergantung pada tanggapan saya, yang Betul. akan berimpact pada hasilnya nanti. Benar. Contoh, kalau saya dibully, terus saya tanggapnya negatif, maka akan tetap negatif hasilnya. Betul. Tapi coba dibalikan. Kalau saya dibully, saya memberikan respon yang positif, maka saya akan menerima hasil yang positif juga, Kak. Dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan perundungan, teman-teman tolong sadarlah gitu. Jangan pernah berharap kita dihargai orang lain, sedangkan kita tidak menghargai orang lain gitu. Dan saya mau supaya kalian semua menjadi manusia yang tahu memanusiakan orang lain. Setuju. Ya. Dan Olivia Leonata pernah berkata bahwa you are the only thing that's stopping you from achieving your dream. So believe in yourself and you will be unstoppable. Jadi saya mohon teman-teman semua, mari kita bersama untuk lebih mengenal isu ini dan lebih memperdalam wawasan kita, Kak. Wow, keren banget ya. Yes, terima kasih banyak Ram ya sudah bisa berbagi begitu banyak knowledge-nya, pengalamannya. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi saudara di luar sana. Karena jujur ya perundungan itu sangat tidak menyenangkan. Betul. Ya. Kalaupun kita dibully berarti itu bukan salah kita, tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang pantas untuk diintimidasi. Betul. Gitu. Ya, lebih baik saya memilih untuk tidak menjadi siapa-siapa daripada saya memilih untuk menjadi orang jahat dengan membuli orang lain. Ya, thank you banget Ram. Mudah-mudahan sukses terus buat karirnya, buat projectnya juga ya. Terus juga buat semua hal yang Ram cita-citakan, dan Katong bakalan lanjut lagi di episode berikutnya. Jadi buat semua saudara semua, terus dukung channel ini ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!